Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas P2SP yang akan memimpin sidang pada pagi hari ini. Kami melaporkan singkat Pak Menteri dan Bapak Ibu semua undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu, Pak Menteri, kami laporkan bahwa per tanggal 5 Februari 2026 ini Pak Menteri telah masuk ke dalam kanal pengaduan ada 76 laporan Pak Menteri. Nah, hari ini Pak Menteri kita akan mensidangkan satu aduan, maksudnya ada ini aduan banyak sih sebenarnya Pak, aduan berkaitan dengan perizinan dasar sertifikat layak fungsi SLF dan perizinan bangunan gedung yang diadukan oleh 41, jadi dari 76, 41 aduan itu dari apotik melakukan pengaduan berkaitan dengan perizinan dasar sertifikat SLF dan perizinan bangunan gedung. Dan yang kedua nanti Pak Menteri setelah ini kita akan menyidangkan atau membahas berkaitan dengan usulan dari PT Pertamina Patraniaga berkaitan dengan dukungan program biofuel melalui penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha. Nah, yang sesi pertama ini Pak Menteri kita akan membahas aduan dari 41 apotik. Ini skala UMKM Pak Menteri. Kami sudah menghadirkan dari asosiasi maupun pelaku usaha. Pelaku usahanya juga perwakilan 41 Pak Menteri. Tapi dia memenuhi berapa tipologi dari aduan tersebut Pak Menteri. Pertama berkaitan dengan persyaratan PBG seperti PBG persetujuan bangunan gedung Pak Menteri. Ini berkaitan dengan garis padan bangunan dan ruang terbuka hijau yang sudah dipenuhi ada 4 aduan. Perpanjangan izin apotiknya itu sendiri ada 12 aduan. Pengurusan SLF yang dinilai mahal dan seterusnya ini ada 21 aduan. Dan perpanjangan SLF yang sulit gagal dikarenakan kebutuhan penyiapan gambar ulang dan seterusnya itu ada 1 aduan. Hadir di dalam sidang yang pertama ini Pak Menteri perwakilan dari ATR BPN, dari Kementerian Investasi BKPM maupun dari Kementerian Kesehatan. Sampai sekarang dari Kementerian PU belum hadir, tapi konfirmasinya kan. Kami serahkan pada Pak Menteri. Makasih. Berapa orang PU belum hadir? Penjelasan nggak? Laporannya Pak Menteri sampai sekarang belum mendapatkan disposisi untuk hadir. Dari siapa dirjennya? Dari Dirjen Cipta Karya Pak. Tolong kirim surat ke Menteri PU bahwa stafnya nggak hadir di dalam undangan acara pagi ini. Ya Pak Menteri. Dia tahu ada konsekuensinya tuh. Baik. Oke, kita buka aja rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera kita semua. Langsung aja kita ke case-nya. Saya persilahkan dari pihak pengadu. Ini ada 40 orang ya, 40 perusahaan ya. 41 diwakili 4 gitu. Ini Mai. Yang lain kalau diwakilin nggak keberatan apa sama isunya? Karena isunya sama, tadi ada 4 tipologi tadi Pak. Oke, silakan siapa yang presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Purbaya, perkenalkan saya Apoteker Ilham Hidayat dari GAPAI, ya Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen. Jadi kita kelasnya kelas UMKM Pak. Kita, amin. Jadi kita sudah membuat infografik Pak terkait permasalahan ini. Yang pertama ini perpanjangan PB Apotik ya, sekarang namanya PB Apotik, yang sebelumnya adalah surat izin apotik. Di mana dalam perubahan ini di PP 28 2025 harus memenuhi dulu persyaratan dasar. Nah ini terkendala kami yang mau memperpanjang izin Pak ya. Beberapa usaha sudah berjalan tahunan, ya bangunan lama ataupun sewa, persyaratan dasarnya sulit untuk kita penuhi, ya.
Sehingga pada saat untuk perpanjangan izin kita Yang mana yang sulitnya ada 4, yang mana yang sulit Anda penuhi? Semuanya nih. PBG SLF. Kalau KKPR juga nanti mungkin masalah RDTR-nya Pak. Semuanya kalau paket bundlingnya ya semuanya gitu. Cuma kalau untuk yang perpanjangan yang pertama paling concernnya ini PBG SLF. KPR itu apa sih? KPR. Oh, kalau paling jawab, bukan jadi dia. Izin yang keluar atas adanya RDTR Pak, rencana detail tata ruang. Tata ruang. Ya. Kalau PL? Persetujuan lingkungan. Ya. PBG persetujuan bangunan gedung. SLF? Sertifikat layak fungsi. Yang mana yang mengganggu? Ini semuanya nggak bisa jalanin empat-empatnya apa satu aja? Nah, kalau KKPR kesulitannya RDTR-nya belum ada. RDTR itu kan ke Pemda ya, kewajiban Pemda. Kita ngurus RDTR Pemdanya belum ada. Terus? Mentok di situ Pak, untuk ngurus PBG SLF ya udah nggak bisa. Akhirnya kita harus ke BPN, ke ATR untuk ngurus lagi. Padahal itu kan kewajiban Jadi begitu Pemda. KKPR-nya nggak ada, yang lain nggak keluar semua ya? Nggak bisa, macet. Gitu. Peruntukan ruangnya belum keluar. Padahal kan Pemda bikinnya berapa 5 tahun sekali mungkin. Itu adalah kalau sudah masuk RDTR digitalnya Bapak. Digital. Ya, sehingga titik koordinat pemanfaatan fungsi ruangnya sudah masuk di sana, itu otomatis bisa. Nah ini mungkin yang dimaksud RDTR yang digitalnya belum ada, Ya. tinggal Belum 10 ada. konfirmasi manual, nah itu yang agak persoalan. Belum ada itu dia nggak sesuai atau belum disesuaikan atau beda. Mari Kang. Silakan. Makasih izin Pak Menteri. Jadi sebetulnya yang namanya rencana detail tata ruang itu kan persyaratan dasar. Kalau yang dulu itu istilahnya adalah izin lokasi Pak. Ya itu. Cuma sebetulnya mohon maaf itu. Jadi kalau yang namanya KKPR itu memang kalau memang belum ada rencana detail tata ruangnya gitu kan, sebetulnya bisa menggunakan rencana yang lebih umum Pak izin. Jadi ada rencana tata ruang wilayah kota mungkin kalau dalam konteks ini. Dan saya kira ETRW kota sudah ada dan itu bisa dipakai sebagai dasar KKPR. Jadi sebenarnya tidak ada masalah Pak dari segi tata ruang gitu kan. Nanti kita menilai gitu kan, dia bisa atau tidak. Anda aware itu? Anda bisa pakai RT RW yang lama yang ada. Iya, tapi kan akhirnya di prosesnya itu ke BPN, ATR, survei nambah biaya Pak. Gimana Pak? Oh lu itu dulu lo lama-lamain lo. Oh, enggak juga sih Pak, justru ini sebetulnya kan itu kewenangan Pemda gitu kan. Sebetulnya itu kan ada yang namanya penilaian gitu kan, penilaian KKPR atau penilaian KKPR yang sebetulnya kalau rencana tata ruang yang lebih makro, misalnya tata ruang wilayah kota itu sebetulnya agak lebih lebih kendor gitu sebetulnya. Jadi sebenarnya bisa menggunakan itu. Gitu. Jadi saya kira mungkin kalau dari yang masalah itu kalau sudah ada ETR kalau menurut kami, karena itu sudah mengikat sekali Pak kalau izin Pak Menteri. Kalau sudah ada ETR itu sudah mengikat sekali sehingga harus mengikuti aturan itu. Justru kalau belum ada itu saya kira mungkin kita nanti bisa diskusi Pak. Kira-kira untuk kesesuaian tata ruangnya saya kira bisa kita perhatikan di sana. Terima kasih. Izin Pak Menteri, kalau RDTR-nya sudah ada sih tinggal klik-klik aja lancar gitu. Yang nggak ada yang tinggal. Yang nggak ada masalahnya. Yang nggak ada kan malah luas bisa pakai yang lama. Yang menghambat siapa? Pemdanya. Anda dari mana nih misalnya? Anda dari mana daerah? Tangerang Pak. Ya? Tangerang. Tangerang Belum ada RDTR. belum ada. Kabupaten belum. Terus sama sekali nggak bisa diproses jadinya. Ya intinya akhirnya harus survei dari BPN ATR gitu.
bisa diproses, cuma akhirnya kan keluar biaya lagi gitu loh Pak. Jadi mas, Udah kalau RDTR-nya udah ada tinggal klik aja, nggak ada biaya itu. oke, sekarang kita misalkan case yang ini ya, yang Tangerang, dia mesti ngapain? Saya kira gini Pak, itu kan kewenangan untuk yang khususnya rinci SLF ini gitu kan. Itu adalah kewenangan Pemda untuk melakukan sesuai atau tidak dengan rencana tata ruang, kan intinya gitu kan. Ya. Nah kalau sudah DTR memang langsung bisa dibaca Pak. Tapi kalau misalnya belum ada RDTR-nya, bisa menggunakan rencana tata ruang yang lebih makro. Gitu kan. Itu juga sebenarnya ada aturannya. Jadi saya kira tinggal justifikasi aja gitu loh. Itu no problem, I think Anda make simple. Jadi saya mau lihat satu persatu. Anda udah ngurus kemana? Nah. Udah ngurus kemana ini? Ke Pemda? Ke Pemda karena RDTR-nya belum ada, jadi harus ngajuin. Udah ke Pemda udah ngajuin. Terus Pemda bilang belum ada, Harus survei gitu Pak. harus minta ke ATR. ATR BPN. Udah belum ke ATR-nya? BPN? Udah belum? Belum jalan. Karena kita udah ngerasa harus keluar duit gitu Pak. Jadi agak teman-teman Berapa? yang lain juga begitu. Berapa dimintanya? Variatif Pak. Ya? Variatif. Ya yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa? Kalau untuk paling murah sih, nah Ini 2.500.000. izin Pak paling Menteri mahal. ada yang sampai 15 juta ini Pak. Paling mahal? Ya, 7 juta Saya juga 10 juta. ada. Itu emang ada seperti itu mas, dari ATR. Kalau mau ngurus yang bayar gitu 2,5 juta, ini kan UMKM ya. Kalau mungkin yang kalau besar sih murah untuk koperasi. Kalau untuk yang besar, apotek besar murah, ini kan mungkin susah. Apa seperti itu prosesnya? Oke, sebetulnya gitu kan kalau kita melihat KKPR untuk UMKM itu kan biasanya mungkin dari teman-teman BKPM juga sudah paham juga bahwa itu adalah usaha menengah kecil yang sebetulnya tidak perlu melakukan penilaian sebetulnya prinsipnya Pak. Jadi memang itu otomatis ya Pak ya. Ya kalau untuk itu. Jadi saya kira kami tidak tahu dari mungkin ini pelaksanaan di lapangannya yang belum terlalu paham mengenai proses dan prosedur Pak Menteri izin. Jadi sebetulnya kalau yang namanya sudah ada EDTR ya itu langsung bisa dipakai. Tapi sebetulnya kalau belum ada bisa dipakai yang lebih tinggi. Dan khusus untuk UMKM sebetulnya itu adalah sesuatu yang sangat simpel gitu kan. Bisa self untuk mendapatkan itu gitu kan. Itu udah Bayar ada. nggak? Bayar nggak? Anda bilang bisa gratis, bayar nggak? Dia bilang 2,5 juta. I don't know. Terus saya bilang paling murah 2,5 juta, yang lebih. Yang bayar, yang jawab. Ini dari Jawab dulu sendiri. dari Kementerian Investasi. Silakan, investasi. Mohon izin Bapak Menteri, Silakan. setelah kami sudah diskusi, rapat-rapat dengan Pak Deputi Ellen, Pak Bakti, dan dengan Kementerian ATR, insya Allah nanti malam sistem OSS akan menambah fitur pemutakhiran. Artinya tidak perlu untuk perpanjangannya itu dengan pemutakhiran saja. Pemutakhiran data. Ya, jadi ini untuk memudahkan untuk para apoteker. Jadi nanti pemutakhiran data saja ini untuk kemudahan. Terus sekalian melanjutkan, mohon izin Bapak Menteri, kami sudah mengajukan konsep surat edaran kepada Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi, dan ini sudah kami bahas dengan Pak Deputi Ellen, Pak Bakti, bahwa nantinya usaha mikro berarti kan modalnya sampai 1 miliar, itu dengan surat pernyataan mandiri. Jadi nanti Bapak Ibu dari Gapai, kalau masuk mikro, maka nanti tidak perlu nanti KKPR segala. Dengan pernyataan mandiri, dan nanti akan dilakukan post audit. Insya Allah ini. Jadi insya Allah hari ini kami akan minta tanda tangan Pak Menteri untuk bisa nanti supaya diterapkan untuk memudahkan kepada para pelaku usaha
khususnya ini yang mikro ya, sampai 1 miliar. Demikian Pak Menteri. Terima kasih Mas. Jadi saya mau ada informasi baru nih. Jadi perpanjangan izin usaha apotek harus yang dipahami adalah ikut mempunyai KKPR, PL, PBG, SLF dan lain-lain ya. Padahal karena untuk yang telah berjalan cukup pemutakhiran gitu. Pemutakhiran. Ya gitu ya. Nanti malam akan dibuka itu di Malam, aplikasinya mereka. Ya, nanti malam insya Jadi Allah kami sudah udah jalan tuh KKPR, BP jadi nggak ada lagi, cukup pemutakhiran aja. Cuman saya perlu konfirmasi dari Kemenkes, apakah bisa berjalan seperti itu? Silakan Bu. Bu Dirjen. Bu Dirjen. Bu. Ya, terima kasih Pak Menko. Sangat apresiasi ini penyelesaian permasalahan perizinan apotek Bapak. Karena apotek merupakan salah satu fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang strategis dan juga menyukseskan program JKN karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi memang kami sudah beberapa kali Pak untuk melakukan diskusi ini dengan teman-teman dari asosiasi terkait dengan perizinan. Yang masalah mungkin ya Pak, yang paling masalah adalah ketidaksamaan, ketidakseragaman antar daerah dalam penerapan peraturan-peraturan. Jadi mesti seperti yang disampaikan oleh Bapak dari ATR, kemudian Pak Riyatno dari BKPM, sampai di bawah itu implementasinya berbeda Bapak. Jadi ini yang kami harapkan juga nanti manakala ada terobosan-terobosan untuk kemudahan berusaha ini. Karena sebetulnya apotek ini tidak terlalu besar resikonya terhadap lingkungan dan sebagainya ya Pak ya. Seperti kayak surat laik fungsi dan sebagainya. Kami rasa itu yang disampaikan oleh teman-teman dari ATR dan juga dari BKPM. Kalau bisa difasilitasi untuk kemudahan tadi akan sangat baik Bapak. Dan yang penting tadi Pak sampai ke daerah Pak. Karena teman-teman ini di daerah di Kalimantan berbeda dengan di Jawa, berbeda dengan di Tangerang dan tadi yang disampaikan perbedaan biaya, mohon maaf Pak, biaya konsultan tadi juga bergantung pada daerahnya Pak. Kalau daerahnya Tangerang ya pasti kenanya tinggi gitu ya karena dianggap pendapatannya tinggi. Tapi ada beberapa daerah juga yang hanya mengenakan 100.000. Ada Pak, data kami punya datanya semua dari asosiasi teman-teman. Jadi mohon kami bisa dibantu tadi Pak, bagi kami tidak ada masalah dan kami akan berusaha untuk ikut memonitor pelaksanaannya dalam pelayanan di apotek nanti Pak. Terima kasih Bu Dirjen. Mas, tadi itu berlaku nasional apa Jakarta doang yang Anda usulkan tadi? Berlaku nasional. Untuk KBLI apotek itu berlaku nasional Bapak. Kemudian yang untuk nanti surat edaran juga berlaku nasional. Nanti malam di aplikasi Anda akan dibuka itu pemutakhiran tadi itu berlaku nasional. Jadi problem mereka yang sudah berusaha selesai itu. Nggak usah mengeluarkan KKPR, PLG, SLF lagi tadi. Betul. Jadi untuk perpanjangan menunya tinggal pemutakhiran. Bapak-bapak, Ibu masih ada pertanyaan? Masih ada kendala. Kalau nggak percaya bilang aja, gue nggak percaya lo, ngomong doang. Ya, mudah-mudahan sih kalau memang pemutakhiran data itu sesimpel itu sih kita alhamdulillah gitu Pak. Karena kan ini teman-teman 1000-an Pak, 2026 ini bakal perpanjang. Daerah mana aja? Seluruh Indonesia? Se-Indonesia itu hampir. Di mana? Saya Tangerang. Sebelahnya? Purbalingga. Liburan ke sini ya, jalan-jalan ke Jakarta ya? Sebelahnya? Bogor. Oh dekat. Dermaga, kampung gua dulu tuh. Dermaga kan? Kampung saya, Dermaga itu. Di itu dekat kampus IPB ya. Sebelahnya dari mana? Bandung. Sebelahnya? Klaten. Oh. Ya, jadi ini yang masih kendala juga SLF. SLF itu per 5 tahun harus diperpanjang, sedangkan di rejim yang terbaru ini PP 28, PB apotek itu berlaku selama pelaku menjalankan usaha. Ya ibaratnya seumur-umur gitu loh Pak. Nah jadi kayak kontradiktif gitu Pak masalah SLF ini. Mungkin di slide selanjutnya.
Iya. Jadi Yang benar pembaruan aman ya. Tapi sekarang kalau mau yang baru bikin SLF gimana gitu perpanjangan SLF-nya. ya Apa sih SLF-nya kan tiap 5 tahun gitu Pak. Surat standar layak fungsi. Oh, Sertifikat layak fungsi. untuk kan yang lama udah punya untuk perpanjangan berapa tahun nih? Kalau izin apotik yang rejim sekarang kan untuk selamanya itu. Kalau SLF-nya diperpanjang SLF-nya per 5 tahun. 5 tahun. Heeh. Punya Anda habis kapan? Ya belum ada sekarang Pak. Kan baru mau ngurus. 2007. Oh, Dan harga SLF ini, konsultan ini tidak ada standar Pak. oke berikutnya. Jadi Se-Indonesia. ini bukan bisnis sudah bisa jalan ya. Iya, Anda Aceh. komplain SLF-nya kemahalan gitu. Mahalan. Oh, biaya konsultannya. Oke, lanjut. Nih yang kedua nih Bu, Pak. SLF kemahalan. Dapat satu minta terus dia. Nggak apa-apa kita beresin. Lanjut. Jadi izin Pak berkaitan SLF kemahalan ini kami sebenarnya udah koordinasi juga dengan Kementerian PU. Nah ini memang ya ini kenapa tidak hadir, tapi begini Pak Menteri kami laporkan dan ini sudah kita rapat sebenarnya udah lama. Kita nanti akan dorong Menteri PU dan sebenarnya sudah setuju mereka akan mengeluarkan PMK dan surat edaran. Jadi akan menentukan ceiling apa namanya antar biaya Yang paling mahal konsultasi berapa? gitu. Nah, memang yang kita akan diskusikan lebih lanjut nanti dengan teman-teman Kementerian PU itu adalah berkaitan jumlahnya. Karena ini UMKM sebenarnya mau kita dorong. Karena pendekatannya Kementerian PU itu yang sekarang Permenku yang ada itu kan langsung luas bangunan dikalikan X rupiah per meter persegi. Nah, ini akhirnya bikin mahal Pak Menteri. Nah, untuk UMKM kita ingin menetapkan ini ya satu batas ceiling tertentu saja. Apalagi ketika memang bangunan ini secara fungsi tetap digunakan untuk kegiatan yang sama, tidak ada perubahan dan seterusnya dan sudah dilakukan. Nah ini memang sama nanti pendekatannya kayak tata ruang tadi Pak. Kalau memang sudah berjalan, melakukan kegiatan itu sudah cukup lama dan seterusnya tidak mengganggu dan seterusnya, itu kan kalau rejim tata ruang tetap bisa dimanfaatkan, bisa berlangsung. Nah ini yang PU juga nanti kita sedang koordinasi seperti itu. Artinya Anda akan menghilangkan batas 5 tahun juga nanti sebelum ada komplain. SLF tetap 5 tahun karena itu undang-undang Pak Menteri. Cuma nanti pendekatannya itu, kalau dia UMK atau kemudian bangunan sederhana, dia sudah lama digunakan untuk kegiatan usaha dan seterusnya. Nah ini yang kita minta sebenarnya kita lagi diskusi dengan teman-teman PU, ini yang memang minta diatur ada relaksasi. Untuk biayanya ya? Biaya. Untuk biaya. Anda keberatannya apa biayanya? Sampai belasan juta? Saya diminta 30, 30 juta? ukuran 5x8. Karena menginduk dengan usaha saya kan ada 2 Pak, klinik sama apotik. Jadi dempetan gitu, jadi kayak dipinta semua gitu. Saya kaget juga. Yang mungut siapa nih? Ya, Yang mungut siapa? dari konsultan Pak, Konsultan. pihak ketiga. Iya. Tim penilai teknis. Pemerintah kan itu bebas kan? Kok semahal itu? 5 ke 8, 30 juta. Ya, mungkin Jadi daerah konsultan lain. hanya konsultan itu yang bisa ngeluarin SLF-nya. Hanya konsultan. Rekomendasi SLF-nya itu. Konsultan. Jadi Permenku itu netapin harga. Jadi izin Pak Menteri jadi kayak mekanisme pasar bebas gitu Pak. Bukan pasar bebas, lo diperas. sama monopolis. Kan cuma satu orangnya gitu ya. Kalau pasar bebas pasti turun harganya, nggak 30. Gimana? Tuh, dia suruh jelasin deh. PU gimana? PU nggak datang ya? Iya itu. Oh udah putusin aja di sini, dia suruh ikut. Lu maunya gimana? Ya itu Pak, izin kami tadi mengusulkan sebenarnya ini juga sudah. Seknek. Iya. Cuma PU seknek. Jadi Pak, izin Pak Menteri, berkaitan dengan standar biaya memang kita sudah berkomunikasi sebenarnya dengan PU. Ya ini kan PU untuk mendapatkan arahan dari pimpinan ini Pak. Mungkin nanti kalau ada surat dari kita langsung kepada Menteri PU ini tentunya bisa cepat ditindaklanjuti. Nah kita memang mengusulkan Pak, jadi biaya jasa pengkaji teknis untuk bangunan sederhana
yang tidak melakukan perubahan bentuk. Jadi kalau dia tidak ada perubahan bentuk, fisik dan fungsi, serta verifikasi nanti dengan mekanisme checklist aja. Di checklist memang dan ada surat pernyataan mandiri tadi, biaya SLF itu dihitung secara all in, jadi tidak berdasarkan luasan lagi. Hanya nominal tertentu saja, 1 juta rupiah misalnya seperti itu. Dengan besaran batas atau sesuai dengan kewajaran. Dan ini yang memang sedang kita bicarakan dengan teman-teman Kementerian PU. Terus kedua nanti biaya jasa pengkaji teknis dengan bangunan yang terdapat perubahan bentuk, fisik, dan fungsi. Ini nanti akan ditentukan berdasarkan kajian dari hasil survei kemampuan kewajaran pelaku usaha UMKM. Ini ada beberapa kegiatan memang sudah kita lakukan. Nanti kita dorong SE atau peraturan Menteri PU ini untuk pedoman standar biaya batas atas pengkaji teknis ini paling lama akhir Februari ini bisa keluar. Oke. Ya. Kalau untuk Bapak maunya bayar berapa? Gratis. Nanti yang konsultannya makan apa enak aja. Ya, kalau maunya sih ya memang sesuai normalnya aja. Maksudnya kan kita kelas UMKM, terus bangunannya juga tidak terlalu luas. Yang normal gitu, jadi jangan dimanfaatkan gara-gara ada di peraturan pemerintah kayak seakan-akan dimanfaatkan. Ditambah memang tidak ada standar dari pemerintah. Oke, kalau gitu clear. Nanti ada akhir Februari akan keluar olah pembiayaan yang standar dari pemerintah ya. Nanti lihat aja seperti apa. Kalau keterlaluan ngadu aja lagi ke sini saya beresin lagi nanti. Ini kan orang PU-nya nggak datang, saya nggak bisa kunci di mana posisi dia sebetulnya. Tapi akhir Februari akan keluar ya. Nanti lihat. Kita udah diskusi dengan mereka jadi harusnya nggak ada masalah nanti. Tapi nggak gratis pasti karena mereka nggak ngitung juga kan. Yang jadi kendala kita kan ngurus izin aja hampir separuh modal gitu Pak. Kalau orang yang mau buka apotik. Jadi kan pusingnya di situ. Jadi untuk selembar kertas aja belum operasional nih apotik. Udah hampir gerus setengah. Kalau yang baru, nggak usah baru. Enggak, udah jalan teman-teman yang lain juga. SLF itu surat layak fungsi. Itu emang harus betul-betul diperiksa, betul-betul layak atau enggak. Nanti kalau enggak, konsumen yang jadi korban. Yang itu sih nggak bisa dinegosiasiin, ya Bu ya. Jadi harus betul-betul layak. Jangan sampai nanti apoteknya abal-abal keluar izinnya apotek, jualnya apa? Obat dukun lagi. Kayak gitu-gitulah. Artinya ada standar-standar yang mesti diikuti yang kita nggak bisa ignore, bisa hilangkan. Di sini hanya menghilangkan tadi kendala Anda melakukan bisnis dan kalau ada pungutan yang mengganggu bisnis Anda dari si regulator, ya kalau gratis ya nggak bisa. Karena kita bayar, nanti saya yang bayar gaji mereka, rugi saya. Subsidi tambah lagi. Kita akan cari titik yang balance buat semuanya ya. Ya harapan kita kan ada standar gitu Pak. Nanti kan keluar Februari biaya pengurusan. Nanti Anda pelajarin lagi begitu standarnya keluar, masuk akal apa enggak. Nanti kalau dianggap nggak masuk akal, kita sidang lagi di sini, gelar lagi perkara di sini. Oke? Ibu ada silakan. Ya Pak izin, kebetulan kemarin baru minggu lalu kami koordinasi juga dengan daerah Jawa Tengah, Dinkes Jawa Tengah, karena mereka yang akan melakukan survei juga. Ada yang sampai 99 juta Bapak mengurus klinik SLF itu, mengurus SLF tersebut gitu, karena menggunakan konsultan. Jadi kami setuju memang harus ada SLF, harus ditinjau, jangan sampai nanti apoteknya bocor gitu ya Bapak, atau bangunannya tidak layak, tapi mohon ketentuan biaya. Dan konsultannya Pak, konsultannya harus mendapatkan mungkin penunjukan dari Kementerian PUPR, sehingga tidak nanti disalahgunakan. Itu sih Pak. Dari Dinkes mereka merasa kesulitan juga Pak untuk terkait dengan SLF ini. Karena itu di bawah nanti Dinas Kesehatan yang akan melakukan survei juga bersama mereka. Begitu Pak. Di Rembang Pak 99 juta kemarin dapat kita laporan. udah Pak Menteri, memang kita sudah melihat beberapa daerah memang nggak wajar dan memang ketidakwajaran ini memang karena nilai konsultannya tadi. Gitu Pak. Makanya satu, kita memang minta PU ngatur batas ceiling. Karena memang gini Pak, ini karena memang berdasarkan undang-undang kelaikan fungsi ini harus dilakukan dinilai oleh
tenaga ahli, konsultan itu. Nah, ada beberapa daerah tuh memang hanya ada satu. Nah ini loh yang kadang-kadang terus kemudian mereka netapin atau mereka menggunakan daerah lain ketika. Nah ini yang akhirnya membuat biaya itu mahal. Nah kita memang udah minta PU untuk bikin ceiling untuk itu. Terus yang kedua yang tadi saya sampaikan memang kita untuk UMK dan seterusnya ini memang kita harapkan memang apalagi kalau untuk yang perpanjangan dan seterusnya tidak berubah dan seterusnya kita harapkan memang ini hanya satu biaya. Nanti kita akan siapkan surat dan saya akan koordinasikan lagi Pak dengan PU. Iya Pak. Yang penting UMKM ditekankan jangan kemahalan lah. Kalau yang komersial ya atur secukupnya. Menteri izin, apakah tidak bisa, kalau tadi disampaikan bahwa konsultannya terbatas, apakah tidak bisa dengan virtual inspeksi gitu supaya lebih cepat dan mungkin biayanya lebih murah karena nggak perlu transportasi ke daerah yang cukup sulit. Karena bisa dengan virtual, kami juga punya mekanisme untuk pemberian izin distributor dan sebagainya. Ibu, nanti saya koordinasikan dengan teman-teman PU. Izin bisa dipinjam nggak oleh PU? Supaya bisa virtual. Izin Pak Menteri. Oke. Terima kasih. Saya Indra dari Purbalingga. Sedikit mundur tadi terkait yang perpanjangan. Itu kan tadi ada pemuktahiran ya Pak ya. Artinya kan untuk yang perpanjangan itu apotek lama tidak perlu PBG dan SLF. Nah, sedangkan SLF tadi kan 5 tahun sekali. Nah, setelah 5 tahun besok, apakah kami harus mengurus SLF yang perpanjangan ini? Oh, iyalah sesuai aturan yang ada. Nah, pemutahiran kan kita belum punya PBG SLF itu untuk yang perpanjangan ini. Yang sudah existing kan belum punya PBG SLF. Nah, karena ada pemutahiran, kan kita izin langsung berlanjut kan. Nah, setelah 5 tahun itu apakah kita harus mengurus SLF-nya lagi atau gimana? Lokasi tetap sama, nggak pindah-pindah. Nama apotek sama. Kalau pemutahiran kan tadi langsung perpanjang otomatis. Silakan Mas jawab. Apa yang kita mesti dijawab? Terima kasih. Baik, Bapak Menteri mohon izin. Tentu ini memang sudah dikasih satu, 5 tahun lagi udah dimintakan jawaban sekarang gitu Pak Menteri. Ya, tapi biar sekalian. Prinsipnya insya Allah kalau nanti malam, insya Allah nanti malam karena udah dicoba kemarin-kemarin. Yang penting kan Bapak Ibu insya Allah mulai nanti malam bisa untuk pemutakhiran. Dan pemutakhiran ini tadi sudah disebutkan dan kita juga dengan Bu Dirjen, nantinya sudah tidak ada jangka waktunya sampai selama operasi. Ya. Nah kalau yang SLF, mungkin kami titip Pak Deputi Bakti ya, supaya karena ini di luar kewenangan kami. Tapi kalau dimintakan tanya sekarang, saya terus terang belum bisa. Tapi kami akan diskusikan Bapak Menteri, apakah nanti 5 tahun kemudian nanti akan seperti ini atau tidak. Tapi yang jelas untuk saat ini Bapak Ibu, insya Allah mudah. Pemutakhiran untuk perpanjangan mudah semua. Oke, clear. Jadi untuk perpanjangan seperti itu mudah. Tapi untuk SLF kan undang-undang, ikutin aja undang-undang yang ada. Kecuali undangnya dirubah. Ya, jadi mau nggak pakai izin apa-apa nanti bikin apa-apa maunya gitu ya. Jadi nggak bisa lah. Izin Pak Menteri. Jadi Pak Indra, kalau yang pemutakhiran kan kita udah saya. Jadi artinya Bapak Ibu udah nggak akan diminta PBG, SLF, KKPR dan seterusnya. Bapak langsung melakukan pemutakhiran. Ya, untuk SLF itu kita ngikut, artinya kan tadi rata-rata 2027, 2028 nah, SLF kalau saya nggak salah ya. Itu tetap Pak, karena itu SLF 5 tahun itu memang undang-undang. Artinya itu tetap harus dipenuhi. Yang kita akan usahakan Pak Menteri yang tadi saya sampaikan. Satu, kita untuk UMK ini kita akan usahakan biayanya itu fix clear. Itu satu. Perpanjangan itu tetap ada. Terus karena Bapak sudah bangunan, kita mau lakukan nanti pendekatan seperti ATR. Karena Bapak sudah melakukan kegiatan usaha itu dengan bangunan itu, tidak ada perubahan fungsi, tidak ada perubahan dan seterusnya. Secara tata ronda itu yang kita akan minta itu direlaksasi Pak Menteri. Sebenarnya aturan untuk UMKM. Jadi kita usahakan nanti proses SLF ini sederhana. Itu aja Pak. Tapi kita akan nanti, ini kan kita sedang diskusi terus. Dan ya, blessing juga, Bapak kan SLF-nya rata-rata baru berakhir nanti di 2027. Artinya kita belum punya Pak, belum ada. Nah
Nah, kalau yang nggak ada makanya nanti ini kita diskusikan. Nanti kan clear akhir Februari udah selesai tuh aturan SLF-nya untuk UMKM. Nanti dari situ Anda lihat masih menyulitkan Anda apa enggak. Tapi harusnya ketidakpastian biaya menjadi berkurang. Itu aja. Dan kita kami nggak bisa ngelawan undang-undang soalnya. Boleh. Berarti untuk SLF ini, untuk yang perpanjangan tadi, untuk 5 tahun ke depan ini belum perlu pakai SLF. Tapi setelah 5 tahun besok untuk perpanjangannya harus ngurus SLF begitu ya? Nanti begitu SLF nanti keluar Februari yang mau perpanjangan pakai skema yang baru. Gitu. Tapi yang sekarang untuk izin sudah dikelirkan oleh Pak. Nanti malam di aplikasinya akan berubah. Siap. Itu transaksi plus minus lah. Jam 0 plus minus 2 jam ya. Akan berubah. Anda tunggu aja jam 12 malam. Kira-kira itu. Apa lagi? Mohon izin Pak Menteri. Terkait bottleneck di apotek independen UMKM ini sebenarnya banyak begitu Pak. Cuma terkait izin PBG SLF ini itu menjadi checkmate begitu Pak. Jadi apotek kami ketika tidak bisa comply dengan PBG SLF ini dan izin lain kita tumbang begitu Pak. Kalau bottleneck yang lain-lain sih kita bisa gitu Pak ya ngatasi begitu. Cuma kalau untuk PBG SLF ini beberapa rekan kami juga sudah tidak lanjut Pak usaha apoteknya, sudah permanen juga, udah yang tutup permanen banyak. Karena mungkin ada kombinasi dari tekanan ekonomi juga Pak saat ini dan dari kebijakan masalah regulasi ini begitu. Jadi kami itu sebenarnya Pak kan apotek independen UMKM begitu Pak. Jadi kalaupun misalkan nanti kedepannya ada lagi gitu kebijakan PBG SLF ini, jadi kami rasa modal kerja kita itu habis begitu Pak, hanya untuk dipakai di perizinan meja administrasi ini gitu Pak, yang seharusnya modal kerja ini kita pakai di ekonomi real gitu Pak. Belum implikasinya juga kan ketika kami apotek-apotek tutup, itu juga kan ada lost tech juga kan Pak, begitu ya. Terus juga ada PHK juga, begitu. Belum implikasinya kesehatan mental juga gitu Pak ya. Nah itu saja sih Pak dari kami. Terima kasih. Saya pikir sudah kita address ya, kan kita percepat dan permurah nanti proses SLF-nya. Ya. Kita akan beresin dengan cepat. Kesehatan sudah mendukung. Nanti malam sudah akan berubah aplikasinya. Jadi harusnya semakin clear ya. Nanti akhir Februari akan keluar dari PUI standar untuk SLF, SLF untuk semuanya termasuk utamanya yang berpihak kepada UMKM. Pak, nambahin ya. Saya dengan Amalia dari Bogor. Jadi terkait apotek itu kan ada namanya surat izin apotek, kemudian surat izin praktek apoteker. Itu izin 2 itu harus dipenuhi ya Bu ya, supaya apotek kita bisa berjalan. Nah terkait ini nih SLF sama PBG dan sebagainya itu masuk ke surat izin apotek. Surat izin apotek Pak. Jadi kami nggak bisa berpraktek, atau kami nggak bisa jualan obat, atau kami nggak bisa konsultasi obat ke masyarakat apabila syarat ini tidak segera dipenuhi Pak. Jadi kami nggak bisa order obat kami kosong, kami juga nggak bisa melakukan pelayanan kefarmasian. Ketika misalnya ini kan ada teman-teman juga yang izinnya di 2025 Desember habis, beberapa teman saya kemudian juga di bulan Februari habis. Kan ini emang siklus 5 tahunan. Izin apa apotekernya? Izin surat izin apotek. Ini kan masuk ke dalam surat izin apotek yang namanya SLF PBG ini. Selesai ya. Jadi nanti malam nggak disyaratkan Bu, udah selesai nanti malam lihat aplikasinya bisa jalan tuh. Udah Bu, diberesin Bu. Nanti malam dilihat aja tuh jam 00 plus minus 2 jam. Berubah nggak aplikasinya?
Kalau misalnya boleh usul Bu, usul nih ke Ibu. Bu, biar dia jelasin. Baik, Bapak Ibu, insya Allah nanti kami udah koordinasi dengan PLT, Ibu PLT Deputi TI sejak kemarin, insya Allah nanti malam. Nah nanti kami kalau sudah go live kami infokan ke Pak Bakti, Pak Febrio dan juga Pak Ellen. Ya. Jadi, bentar Pak, boleh gak usul Ibu ke Kemenkes untuk yang exciting apotek yang sudah memang kami udah berdiri ya, syaratnya dipermudah gitu dengan kami mengupload SIA atau SIPA yang lama saja gitu, gak usah dengan persyaratan PBG-SLF. Ya, sudah, oke. Alhamdulillah. Nah, kita mengikuti aturan yang. Ya. Oke. Ya, mengikuti aturan. Sudah dukung semuanya, Bu, udah aman harusnya. Masih ada keluar lagi? Ada Pak. Lu mah kalau apa lagi lo? Sekalian Pak. Tadi untuk pemutahiran, kan kita juga perlu tahu mungkin syaratnya Pak. Di situ mungkin ada SIA lama ya Pak ya. Nah, kebetulan di beberapa rekan-rekan kami itu SIA lamanya itu hilang di sistem. Itu mohon solusinya Pak. Terima kasih. Ini pas migrasi ini Bu. Kemungkinan seperti itu. Oh, dulu ada. Ya Pak, tentang migrasi data itu teknik sih Pak, nanti teknis di IT ya Pak Riyatma ya, nanti kita bisa selesaikan. Pada saat migrasi data Bapak, ada data yang tidak masuk ke dalam sistem baru. Jadi kami taunya saat kita mau lapor LKPM, itu kok SIA-nya nggak ada. Jadi kita nggak bisa lapor saat itu. Ya nanti pernyataan dari ini ya, dari masing-masing pernyataan bahwa sudah ada SIA lamanya, syukur kalau ada kopinya atau tandanya nanti bisa langsung dibantu oleh OSS Pak dari BKPM. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin terkait proses SLF ya Pak, kalau memang harus apotek baru atau yang perpanjangan 5 tahun itu dilakukan, mohon untuk di-push dari Kementerian PU untuk waktu SLA penerbitannya Pak. Karena untuk SLA penerbitan PBG SLF itu kan sebenarnya 28 hari kerja. Tapi kenyataannya kemarin saya dan teman-teman itu ketika melakukan permohonan PBG SLF itu dari saya sendiri 5 bulan. Dan teman-teman yang lain tuh sampai ada yang 1 tahun. Di mana kita sebelumnya juga melakukan antrian di konsultannya juga Pak. Jadi total untuk melakukan proses PBG dan SLF itu 1,5 tahun saya. Jadi di konsultannya sudah antri lama, karena kan konsultannya jumlahnya sedikit, sedangkan apotek yang mau melakukan banyak, itu 8 sampai 1 tahun kemarin antriannya. Terus untuk dari Dinas PU sendiri, 5 bulan sampai 1 tahun. Dengan alasan tidak ada orang yang mereview, karena proyek. Anda maunya berapa? Gimana? Bagusnya berapa lama? Sesuai SLA aja Pak, kan di webnya Pemda masing-masing itu kan 28 hari kerja, ya harus sesuai. Oh. Gitu. 28 hari, berarti kira-kira kasaran 2 bulan lah selesai. 2 bulan lah Pak. Ya. Oke, nanti kita minta ke siapa? PU untuk memastikan itu berjalan. Mau apa lagi? Dikasih banyak sama saya tuh. Cukup. Ya udah. Saya pikir udah clear ya semuanya. Semua keluhan sudah di-handle, didiskusikan dan sudah dicarikan jalan pincahannya dan dalam waktu singkat sudah kelihatan harusnya. Nanti malam Anda udah bisa melihat tuh, Anda bisa daftar di aplikasi Kementerian BKPM dengan update yang baru untuk aplikasinya jam 00+-2 ya. Permen PU pun akan keluar dalam 1 bulan untuk menentukan tadi biaya, standar biaya untuk SLF-nya ya. Yang lain yang PU juga akan kita minta untuk tadi SLA-nya bisa keluar cepat sesuai dengan diumumkan, paling lambat 2 bulan sudah keluar itu. Oke, demikian keputusan rapat pagi hari ini untuk sidang debottlenecking kendala perpanjangan PB apotek. Terima kasih. Kita bisa langsung masuk yang kedua.
Itu aja. Enggak, yang ini pakai yang beda. Wis. Chat. Gue nggak ada WhatsApp bang di situ bang. Teleponnya. Sil. Lemparin HP gue dong. Sini HP. Lempar. HP gue itu samping. Ya. Maaf guys, maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Keuangan, Bapak dan Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi Pak Menteri, kami melaporkan ini kita yang kedua, sesi kedua ini Pak Menteri, kita akan mendengarkan masukan dari PT Pertamina dan mungkin nanti PT Pertamina Patraniaga ya Pak Wadirut. Oke. Ini berkaitan dengan upaya untuk mendukung program biofuel melalui penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha. Jadi Pak Menteri, kami melaporkan sedikit. Sebenarnya permasalahan ini nanti mungkin Pak Ellen bisa membantu. Sudah dikoordinasikan, kita bahas di level Pokja. Ini jadi dalam rangka melaksanakan penugasan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati, biofuel. Pertamina memerlukan dukungan insentif pembebasan cukai, Pak Menteri, dan penyesuaian regulasi terkait. Ada hal juga berkaitan dengan nanti KBLI 919291 yang terkendala ini oleh PT Pertamina Patraniaga, pemenuhan persyaratan administrasi karena berdasarkan PMK 82 2024 untuk mendapatkan pembebasan cukai dikarenakan saat itu hanya memiliki izin usaha niaga. Nanti bisa lebih dijelaskan. Nah, jadi rapat koordinasi yang selama ini dipimpin Pak Ellen beberapa kali, ada beberapa kesepakatan sebenarnya. Berdasarkan KBLI 2025, kegiatan pencampuran industri, pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan biofuel akan diubah dengan menjadi KBLI 19206 yang diampu oleh Kementerian ESDM. Dan ini diperwakilan oleh EBTKI. Selanjutnya implementasi dilakukan melalui pembaruan sistem OSS dengan penambahan KBLI 19206 pada izin usaha niaga yang saat ini dimiliki oleh PT PPN. Nah, selaras dengan ini mungkin diperlukan satu revisi PMK 82 2024 berkaitan dengan pembebasan cukai. Termasuk revisi Perdirjen Bea Cukai nomor 13 tahun 2024. Selain itu, perlu juga penyusunan peraturan Menteri SDM mengenai NSPK terkait dengan persyaratan perizinan KBLI 19206. Artinya Pak Menteri, ini ada beberapa yang memang sudah dibahas. Kalau memang dalam sidang ini kemudian nanti bisa disepakatin, diulang dan seterusnya, ini tentunya mohon perkenan Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Kita mulai aja dengan presentasi dari Pertamina. Apa kendala yang dihadapi dan kompensasi apa yang Anda minta dari saya rupanya. Juga gue. Silakan Mas. Izin Pak Menteri, selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Keuangan, Pak Satya, Pak Sus, Pak Febrio, Pak Ellen, Bapak Ibu pimpinan dari Kementerian Keuangan dan KL terkait, izin pertama-tama menyampaikan salam hormat dari Dirut kami Pak Simon Alusius Mantri yang saat ini masih bersama Menteri ATR. Pak Menteri, kami hadir bersama Direktur Keuangan Pak Mega dan juga Wakil Direktur dari Subholding Downstream Pertamina Patraniaga Pak Taufik dan advokasi dari Persero. Bapak Menteri yang kami hormati, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami di Pertamina berusaha untuk memperkuat ketahanan energi dengan di hulu kita meningkatkan produksi migas, Pak Menteri. Kemudian di hilir adalah kita berusaha menambah kapasitas produksi nasional dengan penambahan kapasitas kilang dan juga kita berusaha untuk mengadopsi bahan baku yang bisa kita miliki di Indonesia. Dan harapannya tentu di hilirnya kita bisa menciptakan banyak sentra ekonomi baru yang akan memperkuat perekonomian Indonesia. Adapun untuk BBM di hilir ini sudah ada success story di Brazil, India, United States dan banyak negara lagi adalah ethanol blended gasoline yang sudah proven, dan di Indonesia Pertamina juga telah melakukan implementasi untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor bensin, menambah devisa negara dan juga memberikan kesejahteraan kepada petani
saat ini yang kami gunakan adalah molase, produk dari sugarcane refinery, tapi kedepannya kita juga bisa mengolah byproduct dari aren, kemudian juga dari sorghum, dan seterusnya. Program ini sesuai dengan Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya Astacita nomor 2, swasembada energi, dan juga Astacita nomor 5, yaitu pengolahan atau hilirisasi dan industrialisasi. Untuk melakukan program bioetanol ini, Pertamina sudah memiliki produk yang kami namakan sebagai Pertamax Green, ini E5, Pak Menteri, 5% bioetanol. Ini sudah tersedia di 177 SPBU di Pulau Jawa, di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Saat ini juga sudah terjual lebih dari 16.000 kiloliter di 2025, tapi tentu ini masih tahapan awal karena impor bensin kita masih sangat besar, yaitu 20 juta kiloliter. Harapan kami dengan program ini kita akan mendapatkan multiplier effect untuk ekonomi, di mana kita akan memperkuat energi kita, mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin, dan kemudian memperkuat juga neraca perdagangan, dan dari segi lingkungan ini eco-friendly, akan mengurangi emisi, terutama di transportasi darat. Nanti untuk transportasi udara, kami juga ada program Sustainable Aviation Fuel yang akan kami laporkan di kesempatan berikutnya. Kemudian untuk keekonomian tentu ini akan menciptakan lapangan pekerjaan, Pak Menteri, Bapak dan Ibu, sebagaimana success story di India ya, mereka berhasil meningkatkan dari E2 menjadi E20 saat ini. Kemudian kami juga ingin melaporkan reporting kepada Bapak Menteri dan Bapak Ibu yang kami hormati di slide kedua, itu kita sudah membuat pemetaan dan juga diskusi dengan tim Kementerian Keuangan. Di sebelah kiri kita bisa melihat flow pembebasan cukai yang saat ini terjadi. Kita sudah melakukan pembebasan cukai, mengingat memang dengan cukai 20.000 per liter keekonomiannya menjadi sangat berat, dan kita sudah mengajukan pengajuan pembebasan untuk satu titik di Surabaya, Pak Menteri, yaitu di Integrated Terminal Surabaya. Dengan flow kita mendapatkan izin usaha industri dari Kementerian Perindustrian, dan untuk IUI atau izin usaha industri itu kita membutuhkan AMDAL dari Kementerian Lingkungan yang biasanya memakan waktu 2-3 tahun, tapi ini juga kita sudah sukses, Pak Menteri. Jadi kita sudah mendapatkan izin pembebasan cukai dari Integrated Terminal Surabaya yang mencapai waktu 2 tahun. Tentunya Pertamina terus mengembangkan kapasitasnya, dan kami sedang mengajukan perizinan untuk terminal-terminal lainnya. Ingat, kami memiliki 120 terminal BBM. Di sebelah kanan ini adalah hasil kesepakatan yang sudah dipimpin oleh Kemenko Ekon, Kementerian Keuangan, Kementerian SDM, dan Kemenperin, di mana instead of IUI kita akan menggunakan izin usaha niaga yang saat ini kita dapatkan dari Kementerian SDM. Jadi kami sangat mengapresiasi kepada seluruh pemerintah, kepada Kementerian Perekonomian, dari Setnek, dan juga dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan yang sudah memberikan kebijakan menjadi centralized dan juga simplified seperti di sebelah kanan ini. Tentunya ini akan mengurangi perizinan satu persatu yang saat ini kita lakukan. Dan dari diskusi dengan KL terkait, mudah-mudahan penerapan izin usaha niaga dari ESDM ini akan menjadi dasar pembebasan cukai. Tapi tentunya di slide kami yang ketiga, kita izin melaporkan akan ada beberapa kebutuhan penyesuaian nantinya. Jadi, bentar Mas, itu kan pabrik itu utamanya supply molasnya dari pabrik gula Glencore ya? Glenmore. Itu pesan di mana? Di Jawa Timur, Pak. Banyuwangi. Punya siapa itu? Saat ini sudah ada produksinya, Pak, dari beberapa yang lain. Pak, punya siapa pabrik itu?
BUMN. Ya, itu kerjasama dengan PTPN, Pak. Join nama suatu perusahaan asing. Kan namanya Glenmore. Nama daerah. Gila di Banyuwangi, Pak. Gua pikir luar negeri mana? Lu namanya Jody berarti nama lu. Oh, itu nama daerah. Oh, daerah, Pak. Namanya Glenmore di Banyuwangi. Saya pikir perusahaan asing ini. Oke, lanjut kalau gitu. Oke, lanjut. Siap, Pak. Jadi dari kesepakatan yang juga dipimpin oleh Kemenko Ekon ini, terima kasih Pak Ellen dan tim, sudah ada penerbitan KBLI yang baru, Pak Menteri. Jadi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia nomor 19206 yang sudah dipimpin oleh Pak Ellen dan tim di Kemenko Ekon yang sudah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Dan tentunya dengan perubahan KBLI ini, mudah-mudahan nanti kami juga akan melakukan koordinasi ke kementerian terkait, Pak Menteri, dengan Kementerian SDM. Ini akan ada penyusunan norma standar prosedur dan kriteria NSPK yang nanti akan mengakomodir. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan kami nanti akan berkoordinasi lebih lanjut lagi dengan bantuan dari Mas, itu penyesuaian alur debottlenecking Anda yang bikin apa tim sini yang bikin sebelumnya dari diskusi dengan Pertamina? Ya. Bilang dong. Oke, jadi gini Pak, perubahan dari mekanisme itu merupakan hasil diskusi antar KL, Pertamina, kami, SDM, Undison waktu itu juga sudah ikut, dan keuangan Pak yang pasti diperintahkan oleh Pak Pepri untuk dilakukan perubahan. Nah, mekanisme itu nanti membutuhkan regulasinya perubahan dari PMK. Ini sudah hasil diskusi di debottlenecking sebetulnya kan? Sudah Pak. Kalau gitu nggak di apa-apa. BKPM juga. Gini sudah. Pak, kenapa saya tanya? Kalau dia yang dikte enak amat dia. Keren. Nggak bisa begitu. Pasti akan saya coret semua. Saya nggak peduli hasilnya apa. Tapi karena sudah emang hasil diskusi kita, ya nggak apa-apa. Oke, lanjut. Siap, Pak. Jadi izin melanjutkan Pak Menteri, Bapak dan Ibu. Jadi ini dari hasil yang kami diskusikan di bawah bimbingan Pak Menko Ekon, Pak Ellen dan tim. Nanti selain penyusunan norma standar dan prosedur kriteria di Kementerian SDM, kita juga nanti akan ada perubahan aspirasi untuk PMK yang terkait. Itu pasal 8 dan juga kami melakukan advokasi untuk perubahan penyelarasan Dirjen Dirjen Bea Cukai nomor 13 dengan narasi yang sama dengan memasukkan pencampuran kilang minyak bumi dengan biofuel yaitu bioetanol. Mungkin demikian Pak Menteri, Bapak Ibu yang kami hormati, reporting ya dari kami. Mohon bimbingan dan arahan dari Pak Menteri dan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki atas pemaparannya. Pertama saya tanya dari Bea Cukai, apa tanggapan Anda? Rela nggak? Silakan. Terima kasih Pak Menteri, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin kami memang baru new kid on the block Pak, bergabung dalam diskusi ini dan kemarin sudah mendapat laporan dari staf bahwa perjalanan diskusi untuk pembahasan pembebasan cukai bioetanol ini memang sudah pada tahap kesepakatan per tanggal 29 Januari 2026 bahwa sudah disepakati akan dilakukan memasukkan kriteria yang sesuai dengan KBLI 19206 itu untuk termasuk industri pengolahan dalam hal ini pencampuran antara etanol dengan HBBN. Sehingga diharapkan kita bisa mempercepat pemberian pembebasan itu melalui penyempurnaan ketentuan tata laksana teknis, Pak. Kemarin sebenarnya masih ada dua pilihan yang lebih cepat yang mana, Pak? Kalau pilihannya lebih cepat, sebenarnya kalau sudah dianggap industri pengolahan itu include
pencampuran dengan etanol, maka sebenarnya kita tinggal melengkapi dengan dirjen saja Pak, per dirjen. Dan itu membutuhkan waktu 3-5 hari. Tapi kalau penetapan PNK barangkali kita agak lebih panjang Pak. Karena harus dengan penyempurnaan klausul yang lain. Nah ini pilihan, kalau memang mau ke sana ya kita ikuti Pak. Terima kasih. Berapa income yang berkurang gara-gara ini? Si income yang berkurang? Sebenarnya untuk secara total etil alkohol ini kalau relatif dibandingkan dengan penerimaan seluruh cukai Pak, ini memang relatif kecil Pak untuk etil alkohol. Dari proyek ini aja berapa persen? Yang pembebasan Pak. Udah tebak aja berapa kira-kira? Halaman Baru ya? Gak apa, nanti pelajaran lagi. Pak Sekjen, PM Sekjen saya. Sekjen, lu kan Sekjen kok kan? Izin Pak Menteri, izin Pak Menteri. Angka pembebasan yang sudah berlangsung untuk tahun 2025, pembebasan etil alkohol itu 16,5 miliar Pak. Makasih informasinya. Pak Sekjen. Berapa lama tuh PMK bisa selesai? Seminggu Pak. Seminggu kelar ya. Dari Kementerian SDM itu ada penyusunan NSPK. Itu kira-kira komit, Pak Edi ya. Komit nggak dengan itu dan berapa lama Anda bisa bereskan? Ya, izin Pak Menteri terkait dengan NSPK yang disusun terkait dengan KPLI 19206 itu saat ini memang kita lagi revisi Permen 5 tahun 2021 dan nanti sekaligus ini udah di MD di sana Pak. Jadi nanti mungkin teman dari Migas yang terkait dengan KPLI terkait ini juga mungkin sudah dimasukkan dan mungkin dalam waktu secepatnya kita bisa selesaikan. Ini seminggu Pak. Anda sebetulnya proyeknya siapnya kapan? Nanti saya siap seminggu, Anda baru 2 tahun depan. Udah siap semua apa enggak? Punya Anda? Menteri, ini kan sudah jalan Pak Menteri. Tapi memang baru yang kita dapatkan izin dari Surabaya. Nah harapannya dengan blessing Pak Menteri nanti Jakarta dan seterusnya kita akan ada pencampuran dan itu mudah-mudahan bisa menciptakan lebih banyak lagi. Berapa produksinya? Ya, izin Pak Menteri. Jadi saat ini bioetanol Indonesia ada 400.000 kiloliter lebih. Ditambahin? Dengan nanti ada mandat dari Kementerian SDM itu kita dengan asumsi 50%, Pak Menteri. Jadi naik berapa? Dari 460 jadi berapa? Dengan asumsi nanti ada mandat dari Kementerian SDM, kita bisa kalau 50% saja, 200.000, itu akan ada pengurangan impor 200.000 kiloliter. Kita impor 460. Saat ini impor 20 juta kiloliter. Per tahun. Diganti sama ini berapa paruhnya? Kalau 5%. Kalau kita serap 200.000 saja saat ini Pak Menteri, itu bisa tentunya kita cepat mengurangi, kita bisa bikin di Pulau Jawa gitu Pak Menteri, misalnya E5 di Jabodetabek dan seterusnya. Nanti menyesuaikan dari jumlah. Hitungan Anda kira-kira kita bisa hemat impor berapa juta dolar, apa berapa ini dolar, apa hitungannya seperti apa? Kalau ini full operational, kita kasih semua yang Anda minta tadi. Ya, itu orang Indonesia. Kamu orang Indonesia bukan ya? Yuk, ayo Indonesia. Orang Indonesia kan? Kamu mesti terjemahan. Tinggalnya di Glenmore. Jadi tebak-tebakannya berapa sih kira-kira, saya pengen tahu besarannya. Ini kan izin Pak Menteri, izin Pak. Ini kan 5% etanol Pak ya, yang kita campur dengan bensin.
Nah berarti kan kita bisa mengkontribusi mengurangi 5% impor per tahun. Berapa impor kita? Nah, impor kita kan 20 juta kiloliter per tahun. In dolar berarti berapa? 5%. Berapa miliar dolar itu? Kalau rata-rata MOP sekarang itu $80, kalau 20 juta itu berarti kan 1,6 miliar dolar itu Pak. Hematnya. Kalau 20 juta. 5%. Nah kalau 1,6 miliar dolar 5% itu. Iya. Oke. Bayang. Dengan Dengan tiga tadi, balik lagi ke persentase yang tadi. Paling kanan kan ada 3 tuh tadi. 3 regulasi yang kebutuhan penyesuaian dari SDM, dari keuangan, PMK maupun dari perubahan Pendidikan Bea Cukai. Bisa ya? Yang perubahan Pendidikan Bea Cukai bisa ya? Sama ya seminggu sekali kelar semua. Siapa? Dari 1, 2, 3 ini udah selesai kira-kira clear ya. Bisa dijalankan semuanya. Semua udah saya tanya jalan. Tempat kita juga jalan seminggu selesai dari sekarang. Anda mulai bisa, arti kalau ini dipenuhi udah bisa jalan semua nih. Oh, baru mau bangun? Ini baru mau bangun apa gimana? Baru di atas kertas? Mungkin ini Pak, dengan keluarnya izin tersentral, maaf Pak Menteri, jadi kan saat ini kan di Surabaya yang kita punya izin. Nah kalau ini dibuka sentralisasi, berarti di Pelumpang, di TBBM, di Balikpapan, kita bisa melakukan kegiatan itu untuk pencampuran E5 tersebut gitu Pak. Langsung bisa paralel begitu. Dalam waktu cepat bisa langsung direalisasikan ya. Oke, Ini kan kita sudah di outletnya ada 117 outlet Pak. Oke. Jadi PLN 1, 2, 3 ini tadi yang kanan itu yang kalau penyesuaiannya diselesaikan seminggu jalan semua ya. Pak. Ya, jalan semua ya. Bea Cukai aman, SDM aman. Tapi memang lagi proses harmonisasi Pak, mudah-mudahan secepatnya Pak. SDM Ya untuk permen tadi memang saat ini lagi proses harmonisasi, mudah-mudahan secepatnya Pak. Karena dalam permen ini SDM tidak hanya terkait migas saja, tapi ada IBTKE, ada batubara juga Pak. Jadi ini kami harapkan secepatnya untuk ya. Sekarang hari Jumat depan udah selesai semua ya. Ya. Kita lihat dari BKPM. Komen. Masukin KBLI baru. Ada nama KBLI Pak. Ini biasa itunya. Ya. Oke, diberikan seperti itu. Yang itu dari mana? Dari perindustrian. Perindustrian gimana? Setuju apa enggak? Kalau perlu lihat lagi. Oh, enggak boleh. Gimana? Ya mohon izin Pak Menteri yang kami hormati, kami mewakili Pak Dirjen IKT Pak, karena beliau tidak bisa hadir, saya Dirjen IKT. Jadi pada prinsipnya kami sangat mendukung sekali ini Pak, karena memang ada KBLI 2025 yang memang sudah cocok dengan kegiatan dari PT Pertamina ini, sehingga kami sangat setuju dan mendorong sekali Pak. Demikian, terima kasih Pak Menteri. Dulu aja, terima kasih. Baik, izin Pak Menteri, saya mewakili dari Bu Deputi Metodologi dan Informasi Statistik BPS terkait dengan memang revisi dari KBLI ini mengikuti revisi dari IC revisi 5 dan saya rasa tadi sudah utarakan bahwa sudah kita lakukan juga persetujuan antara perubahan-perubahan itu kepada kementerian terkait dan memang yang akan dilakukan sesuai dengan yang tadi diharapkan bahwa memang di 19.206 ini memang terkait dengan biofuel tersebut. Seperti itu Pak. Oke, kalau gitu. Jadi keputusan rapat hari ini kita akan sesuaikan peraturan di hasil diskusi. Ada penyesuaian SPK, ada perubahan PMK 82 2024 dan perubahan Pendidikan Bea Cukai 13 2024. Semuanya akan selesai paling lambat seminggu dari sekarang dan Anda bisa mulai melakukan kegiatan Anda. Demikian pesan rapat pagi ini untuk sidang ini. Terima kasih semuanya. Ini agenda yang terakhir kan, ya, rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Purbaya, Pak soal Moody's Udah Pak. jelas kan? Oh, ya. Apalagi? Soal Moody's Pak, kan Moody's kan ratingnya jadi negatif kan Pak gara-gara Danantara sama MBG, tanggapannya gimana Pak? Ya biar aja seperti itu. Yang jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah lebih cepat dari pada sebelumnya. Ke depan akan membaik juga, lebih bagus lagi, saya pikir pertumbuhannya akan lebih cepat. Nanti saya pikir pelan-pelan Moody's akan melihat apa yang terjadi di sini dengan lebih fair. Bahwa walaupun ada program seperti itu yang mereka ragukan, tapi ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Pelan-pelan nanti keraguannya akan hilang lagi. Kan lembaga pemerintah itu sebenarnya menilai untuk melihat apakah kita mampu bayar utang atau mau bayar utang. Dua-duanya kita penuhin, jadi harusnya nggak ada masalah. Ini saya pikir hanya jangka pendek saja ya. Kalau orang yang penakut ya akan takut, tapi begini, selama mereka lihat fondasi ekonomi kita membaik, apalagi turun keempat kemarin bagus kan, naik ke atas kan, walaupun di bawah target saya sih, jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah. Nggak ada alasan ketakutan kita nggak bisa bayar atau kita nggak mau bayar utang. Ada kekhawatiran rating downgrade nggak Pak? Belum, saya pikir. Dari sisi apa, ketika ekonomi kita membaik, defisit juga masih terkendali kan. Dibanding negara-negara yang kita masih lebih bagus, alasannya nggak terlalu kuat untuk mendowngrade. Justru kita harusnya nanti pelan-pelan akan ada prospek upgrade mungkin setelah akhir tahun ketika ekonomi kita tumbuh 6% atau lebih. Jadi saya akan fokus memperbaiki fundamental ekonomi saja. Itu kan prospek ya, nggak ada masalah. Kalau dari pemerintah sendiri langkahnya gimana sih Pak untuk kembali membangkitkan setelah adanya survei? Ya pasti kita akan memastikan ekonomi berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Program MBG kita pastikan berjalan tepat sasaran, efektif dan efisien. Itu yang akan lihat nanti, jangan sampai ada pemborosan yang tidak terkontrol di sana. Itu mungkin Moody's juga khawatir di situ. Tapi kan saya sekarang boleh ngelihat tuh anggaran kementerian lembaga yang lain kata DPR. Saya akan lihat satu-satu. Nanti saya lihat yang MBG seperti apa kita koreksinya, yang lain seperti apa, dan yang penting belanja pemerintah akan kita dorong tepat sasaran, tepat waktu, dan sedikit dari kebocoran, sedikit mengalami kebocoran, termasuk pemerintahan daerah. Kalau pertemuan Kemenq dengan Moody's itu kayak gimana sih Pak kemarin? Diskusi aja. Saya pikir yang concern mereka agak jauh dari Kementerian Keuangan kan. Yang saya baca-baca itu bukan nyerang masalah defisit, apa. Mereka takut defisit melebar, tapi kan mereka tahu juga saya bisa kendalikan dengan baik. Mungkin mereka keluarkan itu sebelum angka pertumbuhan keluar. Kalau angka pertumbuhan kemarin sudah keluar baru mereka merilis, saya pikir ini akan berbeda sedikit tonnya, karena dari sisi fiskal, ilmu fiskal kita bergerak ke arah yang benar. Pertumbuhan lebih bagus, defisit masih terkendali. Kita berhasil membalikan arah ekonomi dengan biaya yang sebetulnya relatif minimum. Pak Purbaya terkait dengan insentif mobil listrik Pak, kemarin Kemenperin katanya sudah menyurati Kemenq untuk... Wah, saya belum baca tuh, nanti saya lihat lagi ya. Tapi ada kemungkinan dari segi fiskal mencukupi Pak untuk nggak insentif lagi? Kalau nggak insentif lagi kan malah untung ya. Udah jalan. Kalau kita mau untung. Pabrik-pabrik baru udah jalan. Nggak akan lanjut lagi Pak? Saya nggak tahu, saya akan lihat lagi seperti apa ya. Tapi Bapak cukai sama pajak sekarang udah pakai rompi oranye dari KPK, tanggapannya gimana Pak? Bagus nggak rompinya? Enggak, itu shock terapi untuk pegawai pajak dan bea cukai untuk lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugasnya. Saya pikir nggak apa-apa, itu di tempat lain juga sama, ada hal yang sama. Yang penting di sini kan kita sedang reorganisasi, sedang rekonsolidasi supaya lebih bagus lagi ke depan. Bea cukai kan kemarin sudah saya ganti berapa puluh orang pegawai. Sore ini berapa puluh pegawai pajak pun saya akan putar. Jadi itu bakal dapat pendampingan hukum apa gimana Pak? Saya akan dampingin aja, dalam pengertian gini, itu kan pegawai keuangan, jangan sampai nggak didampingin. Nanti kalau saya nggak dampingin, nanti seolah-olah setiap ada masalah langsung saya buang. Nanti orang keuangan semuanya nggak ada yang mau kerja. Tapi saya akan dampingin, hukumnya pun saya akan dampingin supaya nggak di-abuse, supaya itu ada fair treatment ketika dilakukan proses peradilannya gitu. Tapi saya nggak akan intervensi, dalam pengertian saya datang ke sana suruh hentikan prosesnya.
Pak, soal Moody's kan salah satu concernnya soal Danantara yang menimbulkan uncertainty. Kalau tanggapannya Pak? Saya nggak berwenang menjawab Danantara, karena saya nggak tahu strategi Danantara. Danantara biarkan Danantara yang menjelaskan. Dan harusnya sih arahnya bagus, karena itu ke BUMN dibuat bertindak seperti private sector. Harusnya sih bagus. Mungkin ini masih baru kan, orang baru mulai, tapi setelah nanti berjalan saya pikir akan positif dampaknya. Tapi kan saya tidak bisa memaksa Moody's untuk menilai itu seperti saya, dan pada waktu kami tidak bertemu, saya juga tidak diskusi Danantara terlalu dalam. Pak, untuk pertumbuhan ekonomi yang di 2025 full year itu Bapak ngelihat nggak sih Pak ada pengaruh dari makan bergizi gratis ke pertumbuhan ekonominya gitu? Untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga dan lain-lain? Rekaman gue lupa. Ada juga sih kelihatannya seperti itu. Tapi yang jelas kan di triwulan keempat kita membalik arah ekonomi dengan melakukan kebijakan yang cukup drastis kan. Saya tak ruang di sistem, saya genjot semua belanja. Mereka pikir kan orang yang ngerti bilang Purbaya nggak kerja apa-apa, yang 200 triliun nggak berguna. Tapi Anda lihat sekali kan, dengan clear sekarang bahwa pertumbuhan ekonomi berbalik arah. Dari 5 ke 5,4 kan lumayan. Ini tertinggi sejak pandemi. Jadi ini mudah-mudahan akan berlangsung terus dan kira-kira akan berlanjut terus ke depan momentum membalikkan arah ekonomi ini. Jadi gitu arah ekonomi kita. Dampaknya seperti dari ini bukan saya aja, bukan MBG aja, tapi kebijakan secara agregat antara moneter, fiskal, real sektor. Ke depan harusnya akan lebih kuat lagi. Pak, terkait sidang aduan hari ini kan ada 2 kasus itu Pak. Selanjutnya akan ada dilanjutkan lagi atau seperti apa? Ada banyak, harusnya sih sehari 5 kasus, ini terlalu lambat. Tapi mereka pengennya kan selesai, ya udah seperti itu kan. Anda lihat tadi yang kasus terakhir udah berapa kali dirapatkan, rapat gelap, mereka nggak ngasih tahu saya. Tapi kan positif, sesuatu yang positif. Dan seharusnya nanti akan lebih banyak lagi, karena masih ada puluhan yang dilaporkan, dan nanti akan lebih besar-besar lagi masuk ke sini katanya. Tapi yang jelas ini sinyal ke para pelaku bisnis bahwa kita serius menghilangkan kendala yang menghalangi bisnis mereka. Pak, kemarin pemerintah dengan pelaku usaha gitu ya Pak? Ya. Mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha. Oh ya, ini kan tadi pelaku usahanya ngadu pemerintah brengsek, ya kita beresin. Kira-kira gitu. Pak, kemarin Pak Yuda udah kesini bilang nyaman Pak. Kalau dari Bapak sendiri itu udah ngasih belum sih Pak terkait tugas-tugas detail-detail tugas Pak Yuda nanti sebagai pertama saya juga nyaman dengan Pak Yuda. Masa nggak nyaman? Nanti siang makan gratis lagi. Saya pikir sih Pak Yuda akan melanjutkan hal-hal yang ditangani oleh Pak Thomas, sektor finansial dan internasional. Jadi harusnya sih dia udah terbiasa dengan hal itu juga di Bank Sentral, harusnya nggak ada masalah. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih Pak, semoga cepat sembuh Pak.